Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Apakah kalian tahu apa maksud dari keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah jumlah variasi makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Keanekaragaman hayati penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan sumber daya alam yang penting bagi manusia, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Namun, keanekaragaman hayati saat ini menghadapi ancaman serius akibat aktivasi manusia, seperti deforestasi, perubahan iklim, dan polusi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati demi keberlangsungan kita di bumi. Indonesia adalah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia terkenal dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Istilah ini mencakup semua bentuk kehidupan, mulai dari mikroorganisme hingga hewan dan tumbuhan yang lebih kompleks. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia, karena setiap jenis makhluk hidup memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Yuk mengenal kosakata baru. Hayati berhubungan atau berasal dari makhluk hidup. Genetik berhubungan dengan keturunan atau gen. Fauna segala jenis hewan yang hidup di dunia. Flora alam tumbuh-tumbuhan di suatu daerah. Gen bagian sangat kecil dalam tumbuhan kita yang membawa sifat keturunan. Indonesia memiliki 3 daerah persebaran keanekaragaman hayati yang khas, yaitu kawasan Asia, Australia, Wallacea, dan Papua. Ketiga daerah ini memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda dan unik, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Garis Wallacea adalah garis khayal yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, yang memisahkan 2 jenis fauna yang berbeda di wilayah tersebut. Garis ini dinamai dari ahli biologi Inggris bernama Alfred Russel Wallace, yang pertama kali mengamati perbedaan fauna di wilayah tersebut pada abad ke-19. Garis Wallacea merupakan garis peralihan antara 2 zon geografis, yaitu Asia dan Australia, yang mempengaruhi keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Garis Weber adalah garis khayal yang digunakan dalam ilmu anatomi untuk membagi tubuh manusia menjadi 2 bagian yang disebut anterior, depan, dan posterior, belakang. Garis ini ditarik secara vertikal di tengah-tengah tubuh dari tulang selangka ke tulang panggul. Garis Weber juga dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ-organ dalam tubuh dan pada prosedur medis tertentu. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Indonesia bagian barat Asiatis, Indonesia bagian Canva, tengah peralihan, Indonesia bagian timur Australis. Ciri-ciri flora di bagian barat Asiatis. Beberapa ciri-ciri flora di bagian barat Indonesia antara lain tumbuhan yang membutuhkan curah hujan yang tinggi seperti hujan tropis yang lebat dan banyak spesies pohon dan tumbuhan epifit seperti anggrek. Selain itu dapat juga hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir pantai barat dengan akar yang menjulang tinggi, serta tumbuhan pantai seperti kelapa, pandan laut, dan bakau. Ini contoh flora di bagian Asiatis. Rafflesia nordi, bunga raksasa yang hanya ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Pohon meranti jenis pohon banyak tumbuh di hutan tropis di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Anggrek jenis tumbuhan hias yang banyak ditemukan di daerah pegunungan di Indonesia termasuk di bagian barat. Pohon beringin jenis pohon besar yang sering ditemukan di tempat yang teduh dan dianggap sebagai simbol keberadaan roh gaib di Bali dan Jawa. Pohon kelapa jenis pohon yang banyak tumbuh di pesisir pantai dan sering dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan bahan bangunan. Ciri-ciri flora di bagian tengah peralihan. Flora di bagian tengah bumi memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan yang tahan terhadap suhu yang ekstrim, akar yang dalam untuk mencari air, dan daun yang tebal untuk mengurangi penguapan air. Beberapa flora di bagian tengah juga memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di tanah yang kurang subur dan cenderung berbatu. Contoh flora di bagian tengah: bunga Amorphalsum titanium, tanaman langka yang dapat ditemukan di hutan-hutan Sumatera dan Jawa. Anggrek bulan, bunga nasional Indonesia yang tumbuh di sebagian wilayah Indonesia. Rafflesia arnoldi, tanaman langka yang memiliki bunga terbesar di dunia dan hanya dapat ditemukan di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan. Pohon beringin, pohon besar dengan akar gantung yang sering ditemukan di daerah tropis Indonesia. Bunga kamboja, bunga indah yang banyak ditemukan di Bali dan daerah lain di Indonesia. Ciri-ciri flora di bagian timur Australis. Keanekaragaman hayati yang tinggi terutama di daerah hutan hujan tropis. Terdapat banyak tumbuhan endemik atau hanya di daerah
tertentu di bagian timur Indonesia. Beberapa jenis tumbuhan yang populer seperti pohon kelapa, mangga, pisang, dan durian tumbuh subur di daerah ini. Adanya tumbuhan paku-pakuan yang tumbuh di atas pohon yang cukup dengan dijumpai di bagian timur Indonesia. Sebagian besar di daerah bagian timur Indonesia memiliki iklim yang kering dan gersang, sehingga tumbuhan yang tahan kekeringan seperti ini, kaktus atau sukulen, juga dapat dijumpai di daerah ini. Contoh flora di bagian timur. Beberapa contoh flora yang dapat ditemukan di bagian timur Indonesia antara lain pohon durian, bunga anggrek. Namun demikian ada banyak jenis flora lainnya yang tersebar di wilayah timur Indonesia memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Ciri-ciri fauna di bagian barat, terdapat spesies endemik yang hanya bisa ditemukan di daerah Indonesia seperti orangutan Sumatera dan Kalimantan serta Tarsius Sulawesi. Keanekaragaman hayati di bagian barat cukup tinggi, terutama di hutan-hutan tropisnya masih alami. Beberapa spesies fauna di beberapa bagian barat Indonesia terancam punah akibat perburuan liar, hilangnya habitat, dan perubahan iklim. Bagian barat Indonesia juga memiliki keanekaragaman burung yang sangat tinggi seperti cendrawasih di Papua dan burung enggang di Kalimantan. Contoh fauna di bagian barat. Beberapa contoh fauna ditemukan di bagian barat Indonesia lain orangutan, gajah Sumatera, harimau Sumatera, burung madu, terenggiling, beragam jenis burung seperti merak, kakak tua, dan jalak suren. Ciri-ciri fauna di bagian tengah. Beberapa ciri-ciri fauna di bagian tengah Indonesia lain memiliki banyak spesies endemik yang hanya ditemukan di daerah tersebut seperti orangutan Sumatera dan Kalimantan, harimau Sumatera, dan burung cendrawasih. Selain itu, banyak fauna di daerah ini memiliki ukuran yang besar seperti gajah Sumatera dan Kalimantan, dan juga terdapat spesies yang dapat beradaptasi dengan baik lingkungan hutan tropis seperti beruang madu, terenggiling, dan musang. Contoh fauna di tengah. Beberapa contoh fauna yang dapat ditemukan di tengah Indonesia adalah orangutan Sumatera, harimau Sumatera, badak Jawa, gajah Sumatera, berbagai jenis primata seperti lutung, siamang, ekor panjang, serta berbagai jenis burung seperti jalak suren, murai batu, dan manyar, buaya, komodo, monyet. Selanjutnya contoh fauna di timur. Kuskus, hewan mamalia bergantung hidup di banyak pohon, ditemukan di Papua. Dua, burung cendrawasih bergantung bulunya indah dan banyak ditemukan di Papua. Terus hewan mamalia aktif yang malambari banyak ditemukan di Sulawesi dan Maluku. Hewan mamalia yang mirip sami ini ditemukan di Sulawesi. 5, kadal komodo, hewan reptil di dunia yang ditemukan di Pulau Komodo dan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.